Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan saya Fatah di channel Studi TV. Pada kesempatan kali ini, mari kita simak sebuah statement yang disampaikan oleh Dr. Ribut Nurhuda ketika beliau mendapat isu terkait bahwa Kiai Haji Imad akan berhenti menarasikan tentang persoalan-persoalan polemik nasab Ba'alawi di mimbar-mimbar ceramah beliau dan lebih fokus terhadap pembelajaran di pesantren beliau dan fokus terhadap menulis buku-buku meskipun nanti yang akan ditulis buku-bukunya adalah tetap berkaitan dengan polemik nasab Ba'alawi. Dr. Ribut Nurhuda masih tetap menghimbau dan meminta Kiai Haji Imaduddin untuk terus menyuarakan hal itu karena persoalan-persoalan adanya makam-makam palsu, doktrin glorifikasi, termasuk dawir-dawir di tengah-tengah masyarakat Nahdlatul Ulama itu sangat membutuhkan kehadiran baik secara visual bertemu langsung dengan masyarakat maupun membutuhkan narasi yang disampaikan langsung oleh Kiai Haji Imaduddin. Maka dalam kesempatan itu Dr. Ribut Nurhuda menghimbau agar Kiai Haji Imaduddin tetap diminta untuk membahas nasab, membahas kepalsuan nasab Ba'alawi di setiap ceramah-ceramah beliau di satu panggung ke panggung berikutnya ketika diundang di tengah-tengah masyarakat. Poin apa saja yang kemudian disampaikan oleh Dr. Ribut Nurhuda? Mari kita simak statement dan penjelasannya beliau dalam video berikut ini. Sebelumnya saya sampaikan salam hormat saya, tahiyati at-thayyibah, assalamualaikum Kiai Ubaidillah ya, dan juga Pak Yusuf Mars yang selalu menjaga bagaimana tradisi intelektual Nahdlatul Ulama ini tetap berlangsung dengan baik ya, melalui terutama tidak hanya persoalan genealogi keilmuan yaitu sanad, tapi juga genealogi biologis yaitu masalah nasab. Nah, Kiai Imad ketika ingin mengambil langkah misalnya fokus di pesantren itu bagus-bagus saja. Tapi Kiai Imad sekarang bukan hanya sekedar pengasuh pesantren, tetapi Kiai Imad sebagai pimpinan, salah satu pimpinan di organisasi yang kita sebut dengan PWI, Laskar Sabilillah. Otomatis ya Kiai Imad akan mengemban tanggung jawab untuk keberlangsungan PWI sebagai organisasi yang disebutkan oleh Gus Abbas itu ya, di mana beliau menginisiasi berdirinya PWI tidak lepas dari nasihat Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Gus Dur ya. Ini kalau kisahnya Gus Abbas itu ya, di mana Gus Dur ini beliau sosok yang berpihak kepada rakyat kecil, kepada orang-orang yang termarginalkan, yang terpinggirkan, berpihak kepada keutuhan, kemaslahatan bangsa, ya, dan juga NKRI, ya, dan juga punya semangat yang nggak diragukan dalam masalah membela kebenaran meskipun beresiko. Ya, Gus Dur itu ya memiliki prinsip bahwa benar tetaplah benar, salah tetaplah salah. Walaupun Gus Dur itu sering mengkritik, katakanlah mengatakan seseorang itu salah, tapi Gus Dur bukan berarti menolak untuk bersaudara. Makanya Gus Dur itu kan ketika ditanya masalah siapa yang bisa menjadi musuhnya Gus Dur, ketika menyebut si A, si B itu adalah musuh Gus Dur kan mengatakan di dunia ini yang pantas menjadi musuh saya, ya, yang layak jadi musuh saya itu, ya kan beliau menyebut itu, ya, Allah yarham yang sudah meninggal itu di era di era Orde Baru yang sangat
eh, mengebiri para ulama, para kiai yang mengkerdilkan NU, dan itu kemudian pantas jadi musuh Gus Dur tanpa saya sebut namanya. Nah, persoalannya sekarang ini kajian ilmiah. Kiai Imad itu kalau seandainya keluar kemana-mana membahas masalah ilmu, ya itu justru berkahnya akan kembali ke pesantren. Walaupun bukan sebagai ketua umum MUI, bukan sebagai ketua umum PBNU, tapi Kiai Imad di mana-mana menghidupkan kajian ilmiah An-Nahdiyah ala NU, ya, menghidupkan turos atau produk intelektual Muslim yang usianya minimal 1 abad itu, yang dicetak jadi kitab kuning, walaupun buku-bukunya Kiai Imad dicetak kitab putih, ya, yang tentunya suatu saat nanti akan dicetak pakai kertas kuning. Karya-karya Kiai Imad nanti akan menjadi kitab kuning, ya, setelah mungkin 1 abad lah gitu. Yang dalam kuning secara substansial punya makna yang betul-betul kalau ini kebenaran, legasi yang mestinya dilestarikan. Mestinya dilestarikan. Jadi kalau Kiai Imad di pesantren oke-oke saja, tapi ya Nabi mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Tetaplah manusia itu ya yang paling banyak manfaat bagi yang lain. Ya kalau bisa bermanfaat untuk kenapa harus khos? Ya mungkin PWI itu lebih umum, lebih luas dampaknya dibandingkan ya pesantrennya Kiai Imad. Karena PWI ini merupakan wadah perjuangan, ya, ulama-ulama Nahdliyin yang ingin menyampaikan secara soreh gamblang bahwa yang benar adalah benar, yang salah adalah salah, tanpa ada unsur kebencian ataupun permusuhan. Ya, yang ya sebenarnya yang kita musuhi kan sebenarnya wala udwana illa 'alal zalimin, ya, sifat kezaliman itu yang kita musuhi. Walaupun kemudian ada ideologi yang bisa dikatakan ideologi yang dikatakan istilahnya itu kontraproduktif dengan negara, dengan umat, dengan bangsa, yaitu kan ya jangan sampai bertahan lama di Nusantara itu. Nah, jadi kajian ilmiah soal nasab ini sudah menjadi konsumsi banyak cendekiawan NU di Nusantara, banyak ulama kiai Nahdlatul Ulama di Nusantara. Sehingga ini sudah menjadi bagian dari tirkah mardiyah, peninggalan yang diridhoi, menjadi bagian dari legasinya Kiai Imad. Ya, sebagaimana Kiai Nawawi Banten yang beliau memiliki banyak karya dan dengan karyanya beliau abadi. Demikian juga dengan Kiai Imad yang mana bisa mendongkrak kejumutan intelektual dalam masalah geologi keilmuan melalui polemik nasab. Ya, PBNU aja walaupun tidak memberikan sikap yang menengah-nengahi melalui Basul Masail, setidaknya PBNU terpengaruh dengan polemik nasab ini melalui agenda Nasrus Sanad. Ya, Nasrus Sanad, menyebarkan sanad. Jadi kata-kata sanad ini sudah menjadi bagian dari nomenklatur utama di agenda-agenda PBNU. Artinya apa? Ini pengaruh dari polemik nasab. Ya, polemik nasab. Nah, ini yang perlu dimengerti, diketahui bahwa sebenarnya polemik nasab ini mempercepat terungkapnya agenda-agenda terselubung, terstruktur dan juga masif yang merugikan sejarah bangsa Indonesia melalui pemalsuan makam dan juga melalui pemalsuan sejarah, akuisisi organisasi Jatman, ya, dan juga banyaklah hal-hal lain, bukti-bukti rekayasa masif yang mestinya
dibahas, mestinya diungkap, dikaji oleh PBNU secara adil, ya bukan berdasarkan kebencian. Makanya kenapa harus berpura-pura lupa dengan bagaimana sikap misalnya dulu seorang guru bangsa yang dikatakan buta mata dan buta hati, ya, oleh orang yang suka membuat onar di negeri orang lain. Ya pantas saja bila Pak Prabowo kemudian meragukan orang tersebut, bahkan seandainya ya kalaupun perlu dipulangkan ke negeri asalnya. Ini Pak Prabowo ya. Nah ini artinya apa? Objektivitas, bersikap insaf, proporsional. Dulu ada seorang tokoh Mu'tazilah, ya Amr bin Ubaid itu, ya Amr bin Ubaid itu dikritik karena merekayasa isnad untuk kepentingan mendukung pemandangan teologisnya, mendukung pendapatnya. Itu hanya merekayasa isnad, sanad. Bagaimana dengan merekayasa banyak hal yang nggak hanya merugikan umat Islam, tapi bangsa Indonesia ke depan. Lah masa ini harus disikapi dengan sabar, disikapi dengan Halo, mereka yang disebut Habib itu alangkah ya itu. Jadi rekonsiliasinya mestinya tidak lagi mengaku sebagai cucu Nabi. Itu cara yang terbaik. Ya, kemudian EPI yang bertransformasi sekarang ini menjadi persaudaraan itu kan sudah jelas. Pemerintah dulu telah membubarkan. Ya, telah membubarkan. Makanya harus ada sikap adil dari pemerintah, ya termasuk dari PBNU sendiri itu perlu mengambil sikap yang proporsional, yang terukur. Ya, tidak hanya mohon maaf, tidak hanya sebagai panutan, ya sebagian junjungannya tidak semestinya mengebiri bahkan mengkerdilkan umat yang membelanya. Ini yang sangat miris sekali. Gerakan ini udah tidak murni lagi dalam tanda kutip, udah bergeser dari perang gagasan atau ghazwul fikri ya kasarnya begitu. Bergeser kepada benturan antar massa. Nah, ini rawan menurut saya dan mengundang pihak-pihak yang tidak terkait yang akan berkeruh upaya atau gerakan yang hampir 3 tahun secara kontinu, secara estafet dan bisa disebut menurut saya itu sangat berhasil. Bahkan Ketua Umum PKB menyebut bahwa satu-satunya tokoh yang tersisa itu hanya Pak Nusron Wahid. Jadi langkah yang diambil Kiai Imaduddin itu paralel, linier, dan satu garis dengan statement Ketua Umum PKB itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya menyebut bahwa bentrokan di sana-sini, kemudian sikap Kiai Imaduddin dan juga sejumlah tokoh yang menarik diri dari diundang atau ceramah di depan umum tentang konteks ini adalah kemenangan ya, diaga atau tidak itu sebuah kemenangan perang gagasan, perang wacana atau perang terhadap perjuangan PWILS, sebenarnya begitu. Nah, sebenarnya yang ketiga saya tidak dari awal tidak begitu antusias ya ketika sebuah gagasan kemudian diklaster, dikelompokkan, diorganisir menjadi bentuk ormas seperti PWILS itu. Nah, saya cenderung seperti orang-orang akademik secara umum bahwa kebenaran itu didukung atau tidak didukung itu tetap kebenaran, gitu kan. Jadi diorganisir atau tidak diorganisir, kebenaran itu tetap kebenaran. Kebenaran itu sama kayak rasa cinta, rasa kayak haus, kayak lapar itu datang dan semua orang merasakan itu, gitu. Tidak bisa dipaksakan. Kiai Ubadillah ini meski tiap malam, tiap hari dijejali bahwa dan termasuk bertetangga dengan Lasem, dengan Mbah Mun, dengan Gus Ba dan lain-lain. Tiap malam misalnya diskusi dengan Gus Ba pasti selalu beda. Kenapa? Yaitu rasa yang dirasakan oleh Kiai Ubaidillah itu gitu. Nah, menurut saya kita tidak ingin ya kejadian di Pemalang, kemudian terakhir di Depok atau mungkin nanti berkembang di tempat lain.
yang menggunakan atau atribut keislaman secara lekat, apalagi itu ada namanya perjuangan Wali Songo atau persaudaraan Islam dan semacamnya, kemudian arahnya adalah benturan. Jadi kalau bersaudara kemudian berbentur berarti bukan bersaudara, berarti permusuhan dong gitu. Masa kemudian permusuhan Islam kan bukan ya. Atau perjuangan Wali Songo kemudian yang anti terhadap nilai-nilai yang diusung oleh Wali Songo. Jadi yang dilakukan oleh Kiai Medutin dan sejumlah tokoh itu adalah hal yang menurut saya harus diapresiasi dan mestinya diambil oleh sikap bijak seperti itu diambil oleh sebuah tokoh termasuk Gus Abbas sekalipun gitu. Nah, itu juga bukan berarti bahwa melemahkan gerakan selama ini, bukan berarti bahwa itu mundur beberapa langkah atau tidak melanjutkan, sama sekali tidak. Itu untuk menjaga kejernihan, untuk menjaga tertib sipil, untuk menjaga nalar yang rasional menurut saya itu. Sementara itu dulu Mas Yusuf. Ya, saya adalah ice breaking ketika terjadi sebuah konflik yang memanas, kemudian terjadi saling tegang, maka perlu ice breaking atau berhenti sejenak. Ketika berhenti sejenak, gitu ya, coba merefleksikan semuanya. Ketika sudah merefleksikan, maka akan jernih kembali. Oh, ternyata pemikiran tentang polemik nasab itu bukan sebuah pelanggaran menurut saya, atau ini adalah sebuah tadi saya berbicara tentang dekonstruksi, Dr. Soleh, bahwa Kiai Imad memang sedang mendekonstruksi persoalannya, kemudian juga maka terbentuknya ini implikasinya adalah epistemik baru. Ketika mendekonstruksi epistemik lama itu bahwa seseorang seringkali nasab itu cucu Nabi katakan itu menjadi punya seolah-olah mempunyai otoritas tersendiri. Kemudian datang ke imam mendekonstruksi, maka itu akan kembali bahwa epistemik baru itu bahwa seseorang dianggap alim, seseorang dianggap berpengaruh karena keilmuannya, meritokrasinya, atau disiplin keilmuannya. Ini menurut saya, Dr. Soleh, ini yang harus kita lihat secara jernih. Kemudian yang kedua, saya sepakat bahwa ketika gerakan keilmuan kemudian muncul menjadi sebuah gerakan sosial, maka rawan terjadi perlawanan. Ini yang saya lihat ketika Kiai Imad Gojul Fikri ya, kalau istilah Dr. Soleh, perang pemikiran. Ini perang pemikiran ini, sebatas perang pemikiran ini asik sebetulnya kajian-kajiannya. Cuman apakah ini karena masyarakat kita belum dewasa melihat perbedaan ini, atau memang sebuah sangat menancapnya hegemoni kultural ini. Ketika hegemoni kultural ini bahwa seseorang merasuk seperti tadi gitu ya, Kiai Ubed itu juga sudah keracunan hegemoni kultural. Jadi apapun tidak mungkin ketika cucu Nabi adalah habaib itu cucu Nabi, tidak mungkin. Nah, ini adalah hegemoni kultural. Jadi hegemoni kultural itu terbentuk karena kesadaran. Nah, secara masif kesadaran, kemudian juga dari situ ketika terjadi kepercayaan dan sangat meyakini, sebetulnya selesai di situ. Tetapi ketika menjadi sebuah gerakan sosial, kata Dr. Soleh, ini akan menjadi problem sosial di masyarakat. Seperti apa selanjutnya, Dr. Soleh, Anda menanggapinya? Iya, kalau Gojul Fikri itu hal lazim ya di tradisi akademik manapun ya. Dan itu banyak varian-varian yang pendukungnya. Misal data dijawab dengan data, dalil dengan dalil, teori dengan teori, konsep dengan konsep, seperti itu. Nah, Kiai Imad menurut saya sampai jauh ini berada di ranah itu ya. Kiai Imad tidak turun ke lapangan dan sekarang kemudian menarik diri. Ini menurut saya itu dia menjaga kejernihan ya, bahwa ketika bergeser kemudian ada senjata tajam, ada batu, kemudian saling gertak, kemudian ikut irama kalangan tertentu yang
ketika pegang mic itu kemudian teriak keras, menghujat sana sini, kemudian sisi dan nilai keislamannya itu menjadi hilang kan gitu. Nah, itu yang harus sekarang ini didesakkan ke publik ya, bukan show of force, bukan pamer kekuatan, bukan pamer pendukung ya seperti itu. Karena ini bukan masa kampanye. Kalau wilayah-wilayahnya itu adalah pamer dukungan dan semacamnya, itu wilayah politik praktis menurut saya. Nah, ini kan tidak seperti itu. Nah, tapi memang bahwa efek yang ditimbulkan dari Kiai Imad ini adalah runtuhnya dalam tanda kutip status sosial yang dinikmati kalangan tertentu. Privilege sebagai di dalam dirinya mengalir darah manusia paling mulia sejagat raya sepanjang masa, itu tiba-tiba menjadi sirna. Nah, ini kan efek dominonya luar biasa. Privilege itu dibarengi dengan ketika itu tanggal, itu dibarengi dengan tanggalnya kenikmatan materi, kemudahan mendapatkan uang, mendapatkan fasilitas, bahkan dalam derajat tertentu, di komunitas tertentu mendapatkan istri. Ini kan orang ketika selama ini menikmati itu semua, kemudian tiba-tiba sirna dalam waktu ini, dan kemudian saya yakin akan sulit sekali untuk dikembalikan pada situasi sebelum 3 tahun yang lalu, otomatis ada semacam kemarahan, ada semacam apa namanya ya makian-makian dan semacamnya itu. Itu efek aja sebenarnya, tetapi kan kita harus kembali bahwa ini kita hidup di zaman era digital ya, era yang dogma itu sudah tidak mempan sebenarnya. Kalau kemudian masih ada yang meyakini bahwa dogma, meyakini era-era yang bertentangan dengan digital itu, ya otomatis secara alamiah dia akan tersingkir. Sebenarnya itu ya. Baik terkait dengan persoalan-persoalan sifatnya duniawi atau sifat-sifat yang sifatnya spiritual sekalipun. Kan begitu. Ya. Baik, Dr. Soleh, ini saya challenge lah untuk ketiga narasumber. Bagaimana Anda melihat jika suatu saat ini Habib Bahar, kemudian Habib Rizik, kemudian Kiai Imad, Gus Abbas, Habib Lutfi, nah itu berdamai. Katakanlah begitu, Kiai Ubed ada di situ juga sebagai moderator lah katakan. Ya, itu bagaimana Anda melihatnya? Itu kan hal niscaya yang harus diambil ya oleh tokoh-tokoh itu, bukan hal yang harus dihindari. Jadi mereka harus siap untuk berdialog, mereka harus siap berdiskusi untuk duduk dalam satu majelis. Apa sih yang diperebutkan itu kan gitu kan. Kalau memang sama-sama mengatasnamakan umat, mengatasnamakan dakwah, mengatasnamakan Rasulullah, itu hal yang niscaya untuk diambil, untuk dilakukan. Bukan sebaliknya. Kalau mengatasnamakan Islam, mengatasnamakan Rasulullah, mengatasnamakan umat, kemudian tidak bisa duduk satu majelis, selalu berantem, ya berarti itu hanya lip service saja, itu hanya gincu aja, itu hanya pemanis bibir saja. Nah, apakah nilai-nilai katakanlah yang dikaji sekian tahun, puluhan tahun, kemudian didakwahkan, dikhutbahkan di mana-mana oleh Habib Rizik, oleh Habib siapa namanya, Bahar Smith dan semacamnya itu terinternalisir dalam dirinya, terserap dalam dirinya, kemudian diwujudkan dalam laku sehari-harinya. Ini kan yang jadi pertanyaan kan, bahwa ada Habib yang kualitas seperti Quraish Shihab, yang matang secara emosi, yang luar biasa secara keilmuan dan bisa diteladani. Kemudian dalam derajat tertentu sebenarnya Habib Lutfi dulu juga orang yang layak untuk diteladani. Nah, kalau memang selama ini kan kita mengenal karakter Habib Rizik itu seperti itu. Habib Rizik ini kan sebelum ke Saudi dia pernah di Libya dan saya pernah berinteraksi ya. Dulu ya biasa saja. Jadi artinya seperti umumnya peranakan Arab yang berinteraksi dengan kita secara normal begitu. Nah, sejak kapan mereka mengalami perubahan? Ya sejak ketika dakwah itu diubah menjadi gerakan sosial, dan gerakan sosial ini kan luar biasa ketika gerakan sosial kemudian di situ ada sakralisasi darah, ya, sakralisasi nasab, kemudian dipadu dengan legitimasi teologis, legitimasi spiritual. Jadi kemudian ya itu akan permudah satu sisi lain, tapi